Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Fatimah dari program studi Sains Informasi Geografi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori tektonik lempeng. Untuk mengetahuinya lebih jelas, yuk kita simak videonya. Teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng dapat dikatakan sebagai kristalisasi dari banyak teori yang menyatakan bahwa struktur bumi ini sesungguhnya bersifat dinamis. Perubahan total cara berpikir dan diterimanya konsep ini terjadi dalam tempo yang lama seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum digunakannya terminologi tektonik lempeng, konsep bumi yang dinamis mula-mula dipelopori oleh teori continental drift atau pergeseran benua yang diperkenalkan oleh meteorologis asal Jerman yang bernama Lothar Wegener pada tahun 1915. Teorinya menyatakan bahwa pada periode kapur sekitar 200 juta tahun yang lalu, semua benua dulunya menyatu dalam satu superbenua yang disebut Pangea. Namun kemudian terpecah menjadi kontinen-kontinen yang lebih kecil, lalu berpindah secara mengapung menempati posisinya seperti sekarang ini. Untuk mendukung teorinya, Wegener mengemukakan penemuan ilmiahnya sebagai bukti tentang adanya superkontinan Pangea tersebut. Di antaranya, ada kecocokan garis pantai antara benua Afrika dan Amerika Selatan, kesamaan fosil, dan kesamaan batuan. Namun begitu, Wegener tidak mampu menjelaskan secara mendasar gaya apa yang bisa menggerakkan benua-benua tersebut saling menjauhi satu sama lain. Wegener hanya menerangkan dengan sangat sederhana bahwa pergerakan benua tersebut terjadi di atas dasar samudra. Pendapat ini kemudian banyak dipertanyakan oleh para ahli. Harold Jeffrey salah satunya, seorang ahli geofisika terkenal dari Inggris, mengatakan tidak mungkin sebuah massa yang sangat besar tidak terpecah ketika bergerak di lantai samudra. Demikianlah pertanyaan tersebut masih menjadi misteri yang belum bisa terpecahkan, sehingga teori continental drift tidak diterima dengan baik pada masa itu. Akan tetapi, banyaknya bukti baru yang timbul di awal tahun 1950-an membangkitkan kembali perdebatan tentang teori dari Wegener itu, terutama setelah adanya perkembangan teknologi eksplorasi pemetaan bawah laut pada periode tahun 1950-an. Pemetaan bawah laut yang banyak dilakukan dari 1900 hingga 1950-an menghasilkan beberapa penemuan baru. Salah satunya yaitu ditemukannya rangkaian pegunungan besar di dasar samudra yang mengelilingi bumi, yang kemudian dinamai dengan istilah Bubungan Tengah Samudra atau Mid-Ocean Ridge. Penemuan lainnya yaitu adanya medan magnet purba yang terekam pada batuan dasar samudra atau paleomagmatisme. Penemuan-penemuan ini kemudian memicu ditemukannya teori baru yang disebut teori pemekaran lantai samudra atau sea floor spreading. Teori ini dikemukakan pada tahun 1992 oleh Henry Hess, seorang geologis dari Princeton University, dan Robert S. Blythe dari Survei Pantai dan Geodesi Amerika. Hess berpendapat bahwa kerak samudra merupakan proses daur ulang. Pertama-tama, kerak samudra yang baru terbentuk di sepanjang bubungan atau mid-ocean ridge lalu bergerak menjauhi bubungan, kemudian secara perlahan masuk di bawah kerak benua dan mengalami penggerusan. Tidak seperti Wegener, dalam menguraikan penyebab utama pergerakan kerak, Hess menggunakan teori arus konveksi yang sebelumnya dikemukakan oleh Fanning Maynes pada tahun 1930. Teori ini menjelaskan bahwa perpecahan benua dan pergerakan lempeng disebabkan oleh adanya perpindahan energi panas yang terjadi dalam lapisan atmosfer bumi. Energi itu sendiri disebabkan oleh adanya peluruhan unsur-unsur radioaktif dalam inti bumi.
Pada tahun 1965, Wilson banyak mengembangkan konsep yang penting bagi teori lempeng tektonik. Beberapa kontribusi Wilson diantaranya yaitu penemuannya tentang teori hotspot dan teori pergerakan transform. Wilson juga yang pertama-tama menggunakan istilah lempeng dalam menjelaskan teori-teorinya. Ilmuwan dunia yang turut memperkuat teori tektonik lempeng salah satunya Dan Mackenzie, seorang geofisikawan asal Inggris. Tulisan-tulisannya dari tahun 1960 sampai 1970 secara detail mengungkapkan sistem kerja pergerakan lempeng dari aspek kinematik. Dia juga banyak menjelaskan mengenai struktur bumi, khususnya viskositas mantel. Selain itu, Dan Mackenzie termasuk yang mula-mula meluaskan terminologi lempeng dalam setiap tulisannya. Dan Mackenzie berpendapat bahwa oleh karena batas zona seismik atau kegempaan secara umum tidak sama dengan batas benua, maka istilah continental drift atau pergeseran benua kurang tepat bila diaplikasikan. Sebagai gantinya digunakan istilah plate. Prinsip utama teori tektonik lempeng. Prinsip utama dari teori tektonik lempeng adalah bahwa bumi ini tersusun oleh lempeng-lempeng yang bergerak. Suatu lempeng dapat berupa kerak samudra, kerak benua, atau gabungan dari kedua kerak tersebut. Adanya pergerakan lempeng ini disebabkan oleh adanya arus konveksi, yaitu berupa perpindahan energi panas yang terjadi di lapisan atmosfer. Terdapat 13 lempeng besar dan lempeng kecil yang membentuk bumi ini, yaitu pada lempeng besar terdiri dari 1. Lempeng Pasifik, 2. Lempeng Eurasia, 3. Lempeng India Australia, 4. Lempeng Afrika, 5. Lempeng Amerika Utara, 6. Lempeng Amerika Selatan, dan ketujuh Lempeng Antartika. Sedangkan pada lempeng kecil terdiri dari 1. Lempeng Nazca, 2. Lempeng Arab, 3. Lempeng Karibia, 4. Lempeng Philippines, 5. Lempeng Scotia, dan yang terakhir 6. Lempeng Cocos. Teori dasar dalam menentukan potensi kekayaan alam dan bencana. Penerapan teori tektonik lempeng yang salah satunya diaplikasikan melalui model-model tektonik lempeng. Walaupun sederhana, tetapi telah mampu memecahkan banyak masalah geologi yang semula sulit dipecahkan. Salah satunya yaitu dalam bidang eksplorasi dan bencana alam. Model tektonik lempeng mampu mengidentifikasi kemungkinan keterdapatan bahan galian pada suatu tempat. Indonesia contohnya. Endapan emas di Indonesia banyak berasosiasi dengan model tektonik tipe konvergen. Sedangkan timah, khususnya daerah gugusan Kepulauan Riau hingga Bangka Belitung dan sekitarnya banyak berasosiasi dengan zona kolisi lempeng benua atau continental collision. Sekian teori tektonik lempeng yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.